Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga selamat pagi kepada para teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Mursidan Afdullah, akan mempresentasikan tentang malu sebagian dari iman. Jadi, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya malu ini adalah bagian dari iman dan juga ciri khas kebaikan dari seorang muslim. Nah, kekurangan rasa malu ini di kalangan umat Islam terlihat dari perilaku negatif. Dan juga Islam itu mengajarkan pentingnya rasa malu untuk mencegah perbuatan tercela. Dan dalam hal ini, peran orang tua dan juga pendidik sangatlah penting untuk menanamkan rasa malu. Dan diperlukan pendidikan karakter, pengawasan perilaku, serta lingkungan dan tontonan yang baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun definisi malu dalam Islam. Yang pertama itu adalah malu merupakan salah satu iman dari seseorang. Seorang muslim sejati harus mempunyai rasa malu, terutama terhadap lawan jenisnya. Karena apa? Karena malu adalah perasaan yang menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan tercela. Dan juga termasuk dalam cabang iman yang vital. Dan dalam hal ini, malu berfungsi sebagai pelindung dari maksiat dan juga perbuatan tercela. Dan adapun tahrij haditsnya. Dan sebelum itu kita perlu mengetahui tahrij itu apa. Tahrij itu, teman-teman, adalah penelusuran asal-usul dan jalur periwayatan hadis. Dan adapun sunat dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah ada dari Abu Hurairah, Abu Saleh, Abdullah bin Dinar, Sulaiman bin Bilal, Abu Amir al-Aqadi, Ubaidullah bin Sa'id. Jadi kualitas sunat itu ialah terpercaya dan juga bersambung. Dan kesimpulannya adalah hadits saleh dan dapat dijadikan pegangan. Adapun kedudukan hadits, teman-teman. Hadis ini sangatlah agung, mencakup seluruh ajaran Islam. Dan juga hadis ini mengatur hak Allah, Rasul, dan manusia. Dan perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa hadits ini menjadi dasar penting dalam karakter dan akhlak seorang muslim. Serta menunjukkan bahwa iman adalah pondasi utama yang harus kita jaga, yang harus umat muslim jaga. Seperti itulah, teman-teman. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mursidan Afdullah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Bian yang telah menyampaikan beberapa presentasi di awal. Selanjutnya saya ingin melanjutkan dan menambahkan. Yang pertama terkait dengan penjelasan tematis hadis. Sebagaimana iman adalah modal utama untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Al-Qur'an, dalil yang mendukung adalah Quran surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang hak. Selanjutnya ada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda. Iman memiliki banyak cabang. Tertinggi itu tauhid, terendah itu merupakan rasa malu. Rasa malu mencegah, sebagaimana mencegah kita dari perbuatan yang buruk, menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Jenis-jenis malu dalam Islam. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larangannya, merasa diawasi oleh Allah. Contohnya ketika kita meninggalkan sholat, kita bermaksiat, itu harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada manusia itu menjaga perilaku dari hadapan orang lain, tidak berbuat maksiat secara terang-terangan. Contoh melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau tidak bagus di depan umum. Malu kepada diri sendiri, tidak berbuat buruk meskipun sendirian, menjaga harga diri, dan tidak melakukan aib meski tidak terlihat. Keutamaan dan hikmah rasa malu itu ada berbagai banyak ya keutamaannya. Yang pertama, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan
menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menjaga akhlak dan perilaku mulia, mendorong untuk selalu berbuat kebaikan, menjaga kehormatan diri dan masyarakat, menjadi pembeda antara orang beriman dan orang tidak beriman. Itu adalah beberapa contoh keutamaan ketika kita memiliki rasa malu. Lalu yang terakhir masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hadis malu sebagai dari iman adalah hadis yang sangat sahih, hadis yang sangat penting karena mencakup seluruh ajaran agama Islam dan menunjukkan bahwa iman terdiri dari banyak cabang. Salah satunya adalah rasa malu. Cabang tertingginya kita tahu tadi bahwa tauhid. Selanjutnya cabang terendahnya keimanan itu adalah rasa malu. Rasa malu dalam Islam bukan hanya perasaan sosial, tetapi bagian dari keimanan yang mendorong seseorang untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perilaku di hadapan manusia dan menjaga diri sendiri dari perbuatan buruk. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjauhi dari dosa. Malu kepada manusia dapat menjaga kita kehormatan. Malu kepada diri sendiri mencegah kita melakukan perbuatan yang tercela, meski tanpa pengawasan orang lain. Keutamaan rasa malu adalah bagaimana hal-hal yang kita lakukan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan diri dari dosa, menjaga akhlak mulia, mendorong kebaikan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memiliki rasa malu agar iman tetap kuat dan perilaku tetap terjaga sesuai ajaran agama Islam. Maka itulah menjadi hal atau pondasi yang sangat penting bagi seorang muslim untuk memiliki rasa malu, karena malu merupakan sebagian dari iman. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami atas nama Muhammad Abiansa dan Mursidan Abdullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.